Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum lagi sebuah film yang berasal dari Korea Selatan yang berjudul Way Back Home. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini disutradarai oleh Bang Uncin dan dibintangi beberapa artis pendukung, diantaranya adalah Chun Do Yoon sebagai Jong Yoon, Go So sebagai Jong Ba, dan Bae Song Woo sebagai Chu Dae Yoon. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini bercerita tentang seorang ibu rumah tangga yang dituduh telah menyelundupkan narkoba dan harus menjalani hukuman di negara orang selama 2 tahun. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film diperlihatkan suatu aktivitas di sebuah bandara, tepatnya di Bandara Orly, Paris. Seorang wanita yang bernama Song Jong Yoon tengah menunjukkan paspornya kepada petugas. Dan ketika ia hendak mengambil koper miliknya, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Scene berpindah beberapa bulan sebelum kejadian itu, tepatnya pada April 2004. Terlihat Song Jong Yoon dan suaminya yang bernama Jong Ba sedang mengelola bengkel milik mereka. Tak berselang lama, sahabat Jong Ba yang bernama Mundu dan Guang Sik datang mengunjungi mereka setelah cukup lama mereka tak bertemu. Beberapa saat kemudian, salah satu temannya lagi yang bernama So Jae juga datang menyusul mereka. 6 bulan berlalu, suatu hari ketika suaminya pergi mengantarkan putrinya yang bernama Yirin ke sekolah, tiba-tiba So Jae datang dan meminta Jung Yoon untuk membuatkan makanan untuknya. Dan pada malam harinya, polisi menemukan seorang mayat laki-laki yang tergantung di atas pohon. Ia sengaja melakukan tindakan bunuh diri dan meninggalkan pesan di dalam tasnya. Mayat itu ternyata adalah So Jae. Polisi lalu memanggil Jong Yoon dan Jong Ba karena berdasarkan pesan yang ditulis So Jae, mereka dilimpahi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh So Jae sebesar 200.000 won. Tentu saja Jong Ba terkejut mendengar itu. Memang So Jae pernah izin untuk mengambil pinjaman dengan jaminan dirinya, tapi hanya sebesar 50.000 won, dan itu pun dia berjanji dalam jangka waktu 3 bulan akan melunasi pinjaman tersebut. Tentu saja Jung Yoon menjadi marah dan kecewa kepada suaminya. Dan karena hal itu, rumah dan bengkel mereka pun harus disita, sehingga mau tak mau mereka pun harus meninggalkan rumahnya dan pindah ke kontrakan sederhana. Dari situlah awal permasalahan mereka. Pertengkaran sering terjadi karena masalah ekonomi. Mengetahui temannya sedang dalam masalah ekonomi, suatu hari Mundu datang dan menawarkan suatu pekerjaan kepada Jong Ba untuk mengantarkan perhiasan dari Guyana menuju ke Perancis. Karena melihat penampilan Mundu yang begitu meyakinkan, ditambah lagi kesaksian dari Guang Sik dan pacar Mundu yang bernama Lee Suji, sehingga membuat Jong Ba hampir saja menerima tawaran temannya itu. Akan tetapi istrinya masih ragu dan meminta kepada Jong Ba untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Dari hari ke hari, permasalahan yang dihadapi Jong Yoon dan Jong Ba bukannya bertambah baik, tapi malah sebaliknya. Ia juga sudah mulai kesulitan membayar sewa rumah. Pertengkaran demi pertengkaran pun selalu terjadi. Akhirnya Jong Ba menelpon Mundu untuk menerima tawaran pekerjaan tersebut. Akan tetapi Mundu mengatakan kalau pekerjaan itu hanya untuk wanita dan yang bisa bekerja adalah Jung Yoon. Merasa tak mendapatkan solusi dari permasalahannya, suatu hari Jong Ba memutuskan pergi dari rumah, dan setelah berhari-hari tak juga pulang, Jung Yoon menjadi sangat khawatir. Akhirnya Jung Yoon memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan dari Mundu dan meninggalkan pesan kepada suaminya. Scene berpindah di awal cerita ketika Jong Yoon sedang berada di Bandara Orly, Paris. Petugas yang merasa curiga kepada Jong Yoon akhirnya memanggil polisi. Karena tak paham bahasa Perancis, Jong Yoon bingung ketika polisi memintanya untuk menunjukkan paspornya dan meminta kunci kopernya. Jong Yoon kemudian berteriak meminta tolong kepada Song Chul, salah satu anak buah Mundu yang ditugaskan untuk menjemput Jong Yoon. Akan tetapi Song Chul kabur dan tak mau menolongnya. Akhirnya polisi tersebut membuka secara paksa koper milik Jong Yoon.
Dan betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui kalau isi koper itu adalah kokain. Begitu juga dengan Jong Yun yang tak tahu apa-apa tentang isi kopernya. Yang ia tahu kopernya berisi batu permata kasar. Sebelum dibawa polisi, Jong Yun sempat memberikan informasi orang yang menunggunya di luar bandara yang tak lain adalah Lee Soji, pacarnya Mundu. Dan tak berselang lama, polisi berhasil menangkap Lee Soji dan memasukkannya ke dalam penjara bersama Jong Yun. Tapi sayang, Mundu berhasil melarikan diri. Dan berita penangkapan Jong Yun pun telah sampai pada suaminya, sehingga polisi memeriksanya dan meminta Jong Yun untuk melakukan tes urin. Karena terbukti tak bersalah, polisi akhirnya membebaskan Lee Soji dan menyuruhnya kembali ke Korea. 20 hari kemudian, Tuan Daeyeon dari kedutaan Korea datang mengunjungi Jong Yun. Di depan petugas kedutaan tersebut, Jong Yun mengatakan kalau ia tak bersalah sama sekali dan memohon untuk membantunya menelpon suaminya. Akhirnya, setelah negosiasi dengan petugas di sana, Jong Yun berhasil diberi kesempatan untuk menelpon suaminya, meskipun hanya diberi waktu 3 menit. Jongba bahagia sekali mendapatkan telepon dari istrinya, dan ketika ia hendak memberikan telepon itu kepada anaknya, tiba-tiba saja teleponnya mati, dan waktu yang diberikan Jong Yun untuk menelpon keluarganya telah habis. Mengetahui Lee Suji telah dibebaskan, Jongba segera menemuinya di kantor polisi. Dari Lee Suji lah, Jongba mengetahui kalau Mundu berteman baik dan bekerja sama dengan orang yang bernama Ha Tae-gwang dan merencanakan penipuan tersebut. Akan tetapi, meskipun Jongba bersahabat baik dengan Mundu, tapi ia tak mengenal Ha Tae-gwang dan berniat mencari informasi tentang orang itu dengan harapan bisa menemukan keberadaan Mundu dan memutuskan untuk bekerja sama dengan salah satu musuh Mundu. Dan dengan berbekal kartu nama yang ia curi di kantor Mundu, ia mulai mencari tahu satu persatu teman-teman Mundu. Hingga akhirnya ia menemukan kartu nama sebuah toko jam yang ia curigai. Dengan mengaku sebagai teman Mundu, Jongba mendatangi toko jam tersebut dan segera menelpon polisi. Akan tetapi pemilik toko jam tersebut yang tak lain adalah Ha Tae-gwang merasa curiga kepada Jongba dan akhirnya berhasil melarikan diri. Tapi suatu hari, Jongba dan temannya berhasil menemukan persembunyian Ha Tae-gwang dan ketika mereka hendak mengejar Ha Tae-gwang, tiba-tiba polisi datang dan menghentikan mereka dan segera menangkap Ha Tae-gwang. Sementara itu, setelah sebulan lamanya berada di penjara Perancis, akhirnya Jong Yun dipindahkan ke penjara Dukos, sebuah penjara wanita yang terletak di Martinique, tempat terpencil yang berada di Kepulauan Karibia. Sebagai pendatang baru, apalagi tak bisa berbahasa Perancis, sudah pasti Jong Yun menjadi bulan-bulanan teman-teman barunya. Ia sering mendapatkan perlakuan tak mengenakan di sana. Jatah makan pun sering direbut teman-temannya, sehingga tak jarang Jong Yun tidur dalam kondisi perut kosong. Pernah suatu malam, karena kelaparan, ia memungut potongan roti yang tercecer di kamarnya, dan kejadian itu dilihat oleh teman sekamarnya yang bernama Yelka. Keesokan harinya, karena merasa kasihan kepada Jong Yun, Yelka memberikan rotinya kepada Jong Yun. Dan sejak saat itu, hubungan antara Jong Yun dan Yelka menjadi semakin akrab, meskipun harus dibayar dengan penyiksaan yang dilakukan oleh musuh Yelka yang menganggapnya berpihak kepada Yelka. Tapi Jong Yun tak peduli, ia hanya ingin memiliki teman di sana. Yelka yang sangat merindukan ibunya, sedangkan Jong Yun sosok ibu yang sangat merindukan anaknya, sehingga mereka merasa saling melengkapi. Di tempat lain, surat-surat dari Jong Yun ternyata menumpuk di alamat rumah sewanya yang dulu. Karena Jong Yun tak tahu kalau suami dan anaknya telah diusir dari tempat itu. Dan akhirnya pemilik rumah menelpon Jongba. Jongba mulai membaca satu persatu surat yang dikirim istrinya. Dari surat itu, Jongba juga baru tahu kalau istrinya telah dipindahkan ke Martinique. Melalui surat itu, Jong Yun meminta suaminya untuk mengirimkan foto-foto anaknya, uang tunai, dan pakaian dalam. Dan dari surat yang dikirimkan istrinya itu, Jongba segera menunjukkan alamat istrinya kepada Gwang-sik dan meminta temannya itu untuk melacak alamat tersebut. Mengetahui istrinya dipindahkan ke penjara Martinique, Jongba segera menghubungi petugas kedutaan Korea yang ada di Perancis. Akan tetapi pihak kedutaan justru baru tahu berita itu dari Jongba. Jongba juga meminta pihak kedutaan untuk mentransfer uang kepada istrinya karena berdasarkan informasi yang ia dapatkan kalau mengirim uang lewat orang kedutaan akan lebih cepat. Sedangkan Jongba tahu kalau istrinya sangat membutuhkan uang itu. Tapi pihak kedutaan menolak dan mengatakan ia tak akan menghabiskan uang negara hanya untuk seorang pengedar narkoba. Mendengar itu tentu saja Jongba menjadi sangat emosi.
Tak terasa, 4 bulan sudah Jong Yun berada di penjara Martinik. Seharusnya sesuai dengan perjanjian, ia sudah harus disidangkan. Akan tetapi, karena Mundu belum tertangkap dan belum ada kabar dari pengadilan Korea, akhirnya masa penahanan Jong Yun diperpanjang menjadi 4 bulan lagi. Jong Yun sangat kecewa, padahal ia sudah berkali-kali menulis surat kepada konsulat Korea dan meminta juru bahasa untuknya, tapi tak pernah ada tanggapan. Sementara itu, berkat bantuan Hategwang, akhirnya polisi berhasil menangkap Mundu. Mendengar Mundu ditangkap, dengan penuh emosi, Jongba segera mendatangi kantor polisi. Ia mulai hilang kontrol ketika melihat sahabatnya itu. Beruntung, polisi berhasil menghentikan Jongba. Polisi mengatakan kepada Jongba, kalau ingin Mundu mengakui kesalahannya agar bisa membebaskan istrinya, Jongba harus bersikap baik kepada Mundu. Dan akhirnya Jongba meminta maaf atas apa yang telah ia katakan kepada Mundu dan meminta kepada Mundu untuk menyelamatkan istrinya. Dan hari itu, paket dari suaminya yang ia tunggu-tunggu telah datang. Jong Yun segera membaca surat dan memeluk foto anaknya. Dengan berurai air mata, Jong Yun menciumi foto putri semata wayangnya itu. Jong Yun sangat rindu pada putrinya. Dan karena belum mendapatkan juru bahasa juga, akhirnya dengan bantuan Yalka, Jong Yun belajar bahasa Perancis. Setelah mendapat surat dari istrinya sesuai permintaan Jong Yun yang ingin menyuruhnya untuk membacakan surat itu di depan Yerin, Jongba segera menemui anaknya yang ia titipkan kepada kakaknya. Memang Jongba memutuskan untuk menitipkan Yerin kepada kakaknya selama ia bekerja, karena tak mungkin bagi Jongba untuk membawa putrinya di tempat kerjanya. Mendengar surat yang ditulis ibunya, Yerin tak dapat menahan air matanya. Yerin sangat merindukan ibunya yang telah meninggalkannya berbulan-bulan lamanya. Dan akhirnya, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2005, pengadilan menggelar sidang Mundu dan memberikan kesaksian kalau Jong Yun tak tahu apa-apa tentang isi koper itu. Mendengar itu, Jongba menjadi lega, dan dari petugas kejaksaan, ia mengetahui kalau hasil rekaman kesaksian Mundu itu akan dikirimkan ke kedutaan Korea di Perancis. Setelah pihak kedutaan tersebut menerjemahkan ke bahasa Perancis, maka berkas itu akan segera dikirim ke pengadilan Perancis. Dan otomatis kasus Jong Yun akan segera disidangkan dan akan jelas bagaimana nasib Jong Yun selanjutnya. Setelah 9 bulan berada di penjara Mortinuk, Jong Yun mendapatkan kabar dari suaminya kalau ia akan segera disidangkan. Berita bahagia itu Jong Yun sampaikan kepada Yalka dan mereka sangat bahagia sekali. Tak kalah bahagianya juga Jongba. Ia menyampaikan berita bahagia itu kepada Tuan Daeyeon di kantor kedutaan Korea dan meminta kepada Tuan Daeyeon untuk segera menerjemahkan berkas tersebut. 2 bulan kemudian, terjemahan bahasa Perancis dari rekaman persidangan tersebut telah sampai di meja Tuan Daeyeon. Akan tetapi, salah satu staf Tuan Daeyeon menumpahkan kopi di atas berkas itu dan memasukkannya ke laci Tuan Daeyeon. Dan ketika stafnya mengambil dari laci dan menaruh di meja Tuan Daeyeon lagi, Tuan Daeyeon tak memeriksa berkas tersebut, tapi justru mengambil berkas itu dan memasukkan ke dalam lemari. Dari hari ke hari, tumpukan di lemari itu semakin tinggi, hingga suatu hari staf-staf tersebut mengambil semua berkas di lemari itu. Mereka menganggap berkas-berkas itu sudah lama dan tak terpakai lagi, dan memutuskan untuk menghancurkan berkas itu. Singkat cerita, 11 bulan sudah Jong Yun berada di penjara Martinik. Tak bosan-bosan, Jong Yun mengirimkan surat kepada kedutaan Korea, akan tetapi setelah tahu kalau surat itu dari Jong Yun, Tuan Daeyeon selalu mengabaikan surat itu dan memilih untuk membuangnya. Dan hari itu, petugas penjara termasuk kepala penjara membawa Jong Yun ke suatu tempat. Jong Yun tak merasa curiga sama sekali, akan tetapi setelah mobil berhenti, tiba-tiba kepala penjara memperlakukan Jong Yun dengan kasar. Ia marah kepada Jong Yun karena sejak Jong Yun dekat dengan Yalka, sikap Yalka berubah kepadanya. Ternyata kepala penjara itu menjalin hubungan dengan Yalka dan sejak Yalka bertobat, ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu. Dan sebagai gantinya, kepala penjara itu meminta Jong Yun untuk melayaninya. Tentu saja Jong Yun menolak. Beruntung sebuah truk melintas di daerah sepi itu, dan ketika mereka mendengar teriakan mencurigakan dari dalam mobil, mereka turun dan berniat menolong Jong Yun. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Jong Yun segera melarikan diri menuju pantai Karibia. Tapi sayang, polisi berhasil menemukan Jong Yun dan menangkapnya. Akibat upaya percobaan melarikan diri tersebut, Jong Yun harus menjalani hukuman di sel yang sempit seorang diri dan mendapatkan makanan yang tak layak dimakan. 16 bulan sudah Jong Yun menjalani hukuman karena kasusnya tak kunjung disidangkan. Akhirnya pengadilan memutuskan untuk menjadikan Jong Yun sebagai tahanan kota dan mencarikan tempat tinggal di luar tahanan. Tentu saja dengan biaya sendiri dan dengan aturan yang ketat.
Dan meskipun waktu terus berlalu, tapi petugas kedutaan tersebut tetap menghindar dan tak peduli dengan kasus Jong Yun. Karena tak mendapat tanggapan, akhirnya Jongba nekat mendatangi kantor kedutaan Perancis yang ada di Korea. Aksi Jongba ini juga didukung oleh temannya yang mengunggah permasalahan Jong Yun ini ke internet, sehingga memancing warganet untuk berkomentar tentang kasus ini. Hal ini mengakibatkan kedutaan Perancis yang ada di Korea menegur kedutaan Korea yang ada di Perancis. Karena merasa tertekan, dengan sangat terpaksa, akhirnya Tuan Dae-yun dengan ditemani atasannya datang mengunjungi Jong Yun. Tapi bukannya membantu mencarikan solusi, mereka justru meminta Jong Yun untuk menikmati masa penahanan tersebut. Dan di tempat barunya itu, penderitaan tak berkurang tapi justru bertambah. Ia semakin merasa kesepian, dan karena pola makan tak terjaga, sehingga mengakibatkan Jong Yun jatuh pingsan karena menderita gizi buruk dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi sebelum ia jatuh pingsan, Jong Yun sempat mengirimkan surat kepada suaminya dan mengatakan kalau ia sudah tak kuat lagi dan memilih menyerah. Sadar istrinya dalam bahaya, Jongba segera mendatangi petinggi-petinggi Korea dan mengatakan semuanya. Tapi mereka juga sama-sama acuh, sehingga membuat Jongba nekat akan membakar dirinya di depan mereka. Spontan saja aksi Jongba ini menarik perhatian awak media yang saat itu berada di sana. Salah satunya produser KBC yang bernama Shin Jae-ho, yang tertarik ingin membuat kisah Jong Yun dan mengajak Jongba untuk ikut dengannya menuju ke Martinique. Dengan bantuan salah satu orang Korea yang tinggal di sana, akhirnya Jongba berhasil menemukan tempat tinggal Jong Yun. Jongba menangis melihat kondisi istrinya dan segera memeluknya. Jongba juga mengajak istrinya berjalan-jalan menikmati keindahan Pulau Karibia. Dulu, mereka merencanakan pergi ke Karibia untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Akhirnya mereka bisa mewujudkan meskipun dengan cerita yang berbeda. Dan tibalah saatnya mereka harus berpisah lagi. Jongba harus kembali ke Korea, akan tetapi sebelum ke bandara, Jongba dan Shin Jae-ho menyempatkan diri untuk berkunjung ke kantor kedutaan Korea. Dan dari catatan surat masuk dan surat keluar, akhirnya mereka berhasil menyelidiki dan membuktikan kesalahan para petugas yang tak bertanggung jawab itu. Mengetahui hal itu, Jongba tak mampu menahan emosinya. Akan tetapi, kedutaan Korea di Perancis itu mengirimkan surat kepada stasiun TV itu dan melarangnya untuk menyiarkan tayangan tersebut. Dari hari ke hari, dukungan warganet kepada Jong Yun semakin bertambah. Hal itulah yang semakin membuat Jong Yun kuat menghadapi semua ujian itu. Ditambah lagi curhatan Jongba di internet, curhatan seorang suami yang tak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan istrinya dan menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpa istrinya. Spontan saja warganet semakin membanjiri postingan itu. Dan karena hal itu, membuat Tuan Dae-yeon dan atasannya harus membayar mahal tindakannya tersebut. Mereka berdua dimutasi ke daerah lain. 2 tahun sudah Jong Yun harus menjalani penahanan. Dan akhirnya Jong Yun berhasil mendapatkan seorang pengacara. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Jong Yun, hari persidangan. Dengan bantuan sang pengacara, akhirnya sidang berhasil dilalui oleh Jong Yun dan tibalah pembacaan hukuman untuk Jong Yun. Dan atas kesalahan yang telah ia lakukan, Jong Yun dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Semua yang hadir di persidangan itu menyambut bacaan hukuman itu dengan sangat bahagia. Jong Yun telah menjalani 2 tahun penjara, sedangkan ia hanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Itu berarti Jong Yun bebas dan bisa kembali kepada keluarganya. Dan untuk 1 tahun yang seharusnya tak ia jalani, Jong Yun bisa mengklaim untuk mendapatkan kompensasi. Akan tetapi Jong Yun menolak. Baginya, bisa pulang ke Korea dan berkumpul lagi dengan keluarganya, itu sudah lebih dari cukup. Berita kepulangan Jong Yun sudah sampai di Korea. Jongba, Yerin, beserta pendukungnya telah menunggunya di bandara. Dengan membawa dia sebuah boneka mahal seperti yang dulu pernah ia janjikan kepada putrinya, Jong Yun berjalan menghampiri keluarganya. Ia menangis melihat keluarga dan pendukungnya yang selama ini telah membantu dan mendukungnya. Ia segera mendekati anaknya, akan tetapi ketika ia hendak memeluk anaknya, Yerin bersembunyi di belakang ayahnya. Yerin telah lupa akan wajah ibunya. Jongba berusaha menjelaskan kepada anaknya kalau itu adalah ibunya. Setelah 2 tahun berpisah, akhirnya Jong Yun bisa memeluk kembali anaknya. Meskipun selama itu, ia harus melalui hari-harinya dengan penuh kepedihan, tapi ia tak menyesal. Kini, penantiannya telah terbayar dengan berkumpul lagi bersama keluarganya. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini.
Dan tak bosan-bosan aku ingatkan kepada Cinema Lovers untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!